Selamat pagi, Shalom, Aleichem, Besem, Hamasya buat Bapak Ibu semuanya. Shalom, Aleichem, Besem, Hamasya. Bapak Ibu, saya senang sekali dengan tema bulan ini. Wow, dahsyat, gereja ini sedang membawa jemaatnya semakin hari didandani sama Tuhan. Perlu Bapak Ibu ketahui, menjadi orang Kristen itu bukan nasib. Menjadi orang Kristen itu bukan gara-gara kita papa mama Kristen, maka kita ikut Kristen. Bukan. Kekristenan itu juga bukan cuma pindah agama. Dari agama yang dulu sembahyang di sono, sekarang sembahyang di sini. Enggak. Bapak Ibu harus tahu, ketika Tuhan menjadikan kita orang yang percaya, sejatinya yang terjadi dalam hidup saudara adalah Tuhan sudah memilih saudara. Amin. Tuhan pilih saudara karena Tuhan percaya bahwa setiap saudara yang dipilih ini, yang datang di tempat ini, yang dipilih ini adalah orang yang nantinya di dalam rumah Bapa, atau kita kenal dengan Yerusalem baru atau langit bumi yang baru. Saudara nanti ada tugas yang baru lagi. Ya, saudara memiliki hal yang luar biasa, nanti saudara diminta untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Ini sesuatu yang besar Bapak Ibu. Kepercayaan Tuhan ini besar, jadi menjadikan saudara jadi orang Kristen itu enggak kebetulan, bukan karena nasib, karena saudara lahir di keluarga Kristen, bukan. Tapi karena Tuhan percaya bahwa nanti saudara bisa diajak memerintah bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Yesus jadi rajanya, dan saudara jadi hulu balang kerajaannya Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita sekarang ini masih dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini, masih bernafas di dunia ini, itu kesempatannya sebenarnya Tuhan siapkan supaya Bapak Ibu di kesempatan itu Bapak Ibu bisa didandani sama Tuhan. Bisa semakin didandani, semakin lama Bapak Ibu nanti memiliki karakter pribadi yang semakin berkualitas. Kualitasnya itu ada standarnya. Kualitas saudara supaya didorong supaya saudara semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada di agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain cuman membuat orang-orang penganut-penganutnya jadi orang baik. Cukup. Jadi orang baik itu sudah luar biasa. Kristen gak hanya jadi orang baik. Tuhan tidak hanya meminta saudara menjadi orang baik. Tapi Tuhan menginginkan saudara menjadi orang yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sampai pada titik yang paling atas saudara adalah menyempurnakan saudara. Nah ini yang dahsyat. Artinya Bapak Ibu sekarang sedang dibawa ke sebuah kualitas kehidupan yang jauh beda dengan yang dimiliki oleh dunia. Ini mengingatkan kita semuanya kepada apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Kebetulan gereja kita namanya Genesis. Nggak kebetulan juga ya sebenarnya. Karena dari kitab itu sebenarnya merupakan cermin yang bagus untuk kita bisa melihat keselamatan di dalam perjanjian baru. Di dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, sejatinya yang dilakukan Tuhan kepada Adam dan Hawa pada saat itu adalah menggarap hidup mereka, dandani hidup mereka, supaya nanti ketika mereka sudah selesai didandani, mereka bisa diminta sama Tuhan untuk memerintah kepada seluruh ciptaan. Maksudnya Tuhan kayak gitu. Tapi ternyata kita tahu pada akhirnya ya, mereka lebih memilih untuk mendengarkan kata-kata iblis. Sebenarnya bagi mereka disediakan sebuah pohon yang luar biasa namanya pohon kehidupan. Kalau mereka makan itu, nanti mereka akan hidup selama-lamanya. Artinya destiny mereka, tujuan mereka untuk bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan sudah selesai. Mereka baru bisa mengkonsumsi pohon kehidupan. Itu. Nah rupanya mereka lebih suka mengkonsumsi buah yang dilarang Tuhan. Namanya pohon apa Bapak Ibu? Pengetahuan baik dan yang jahat. Yang namanya pengetahuan itu pasti untuk konsumsi pikiran, bukan untuk konsumsi perut. Makanya Bapak Ibu jangan pernah membayangkan kayak anak-anak sekolah minggu, bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gara-gara makan buah. Ya namanya memang buah, tapi Bapak Ibu mesti tahu itu adalah simbolik. Artinya itu untuk mengkonsumsi pengetahuan kita. Jadi sebelum Adam dan Hawa memakan buah itu, Adam dan Hawa sebenarnya tidak tahu mana yang benar, mana yang jahat. Enggak tahu. Kenapa? Karena di dalam hidup mereka masih digarap oleh Tuhan. Tuhan sedang melakukan penggarapan dalam hidup mereka. Berproses mereka digarap oleh Tuhan. Tetapi di situ, di titik itu mereka justru lebih mau shortcut, mau jalan cepat. Lebih mendengarkan suara iblis. Dengan mengkonsumsi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya ketika mereka memakan itu, then kita tahu. Tuhan menyatakan mereka mati. Mati bukan hanya mati fisik, ya nggak langsung mati kan, namanya buah yang dipakai untuk mengkonsumsi pikiran,
Maka yang hancur itu pertama-tama adalah pikiran mereka, froneo mereka, nurani mereka hancur. Itu kelihatan sekali ketika mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apakah sebelumnya mereka pakai baju? Enggak, mereka sama-sama telanjang. Tapi masalahnya begitu mereka makan pengetahuan itu, mereka baru tahu kalau mereka telanjang. Nah di titik itulah kemudian Tuhan secara luar biasa, ini secara luar biasa ya. Ketika itu mereka langsung membungkus badan mereka dengan daun. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan kemudian memberikan kepada mereka baju dari kulit binatang. Itu merupakan nubuatan atas apa yang terjadi di dalam umat perjanjian baru. Kenapa? Karena binatang yang mati itu tadi gara-gara kulitnya diberikan kepada Adam dan Hawa, itu ada darah yang tertumpah. Itulah sebabnya sampai sekarang Bapak Ibu bisa ngerti kenapa Tuhan Yesus sampai harus mati, menumpahkan darah. Kalau agama yang lain gak akan ngerti karena mereka gak nyambung. Orang-orang yang lain boleh ngerti nama-nama orang yang tokoh yang ada di dalam perjanjian lama. Tapi masalah ceritanya nggak nyambung mereka. Kalau di dalam kekristenan nyambung banget. Karena kita mengambil perjanjian lama langsung dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sampai sekarang menggunakan kitab itu. Namanya tanah. Kalau kita namanya perjanjian lama. Mereka menyebutnya dengan tanah, singkatan Torah, Neuvim, Ketuvim. Jadi isinya adalah Taurat, Pentatuk, kitab Kejadian sampai Bilangan, Imamat ya, sampai itu Ulangan, itu adalah kitab Pentatuk, 5 kitab pertama itu kitab Taurat. Kemudian kitab selanjutnya adalah kitab Nabi-Nabi, Neviim. Kemudian kitab terakhir adalah kitab tulisan, Ketuvim. Ketuvim artinya tulisan. Ya seperti Kidung Agung, Mazmur, Amsal itu kitab tulisan-tulisan. Nah kitab itu sampai sekarang dipakai sama orang Ibrani, sama orang Yahudi sampai sekarang. Nah kita mengambilnya mentah-mentah langsung, kenapa? Karena di dalamnya ada nubuatan tentang umat perjanjian baru. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Bapak Ibu ini bukan orang Israel. Jadi kita ini adalah umat-umat perjanjian baru di mana hidup kita itu sebenarnya harus mengikuti tatanan umat perjanjian baru. Itulah sebabnya makanya ketika kita bicara mengenai presence of God, itu bukan hanya bicara mengenai keberadaan Tuhan yang kelihatan lewat fisik kita. Kalau umat perjanjian lama oke lah. Bagi mereka kalau tahu Tuhan itu ada atau tidak kelihatan banget. Ketika bangsa Israel, Bapak Ibu nanti bisa ngikuti khotbah di ibadah pagi ya lewat streaming. Bangsa Israel itu untuk melihat bahwa Tuhan itu hadir buat mereka. Mereka mesti dibawa ke Kolsom dulu. Mereka mesti dibawa ke Teberau, ke sebuah tantangan dulu supaya mereka melihat Tuhan bekerja luar biasa. Ketika mereka ngadepin di depan mereka ada laut yang begitu luas. Mereka nggak mungkin bisa nyebrang. Apa kata Tuhan terhadap Musa? Bentangkanlah tongkatmu. Dan ketika Musa memberikan tongkatnya, maka laut terbelah dan tercipta dinding air yang luar biasa sebelah kiri kanan dan tempat mereka berjalan itu menjadi kering. Mereka bisa berjalan. Nah itu mereka melihat, menyaksikan sendiri benar-benar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir melalui semua peristiwa. Peristiwa bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Tuhan menyertai mereka, tiang awan, tiang api, mereka diberkati dengan mana. Itu lambang penyertaan Tuhan. Jadi bagi orang Israel, kehadiran Tuhan itu kelihatan banget secara fisik. Ketika Musa ketemu sama Tuhan, maka ada semak-semak yang terbakar. Kemarin Pastor Vivi khotbah tentang itu kan. Bagaimana kemudian Musa yakin bahwa Tuhan itu ada. Ada semak-semak yang terbakar di situ. Ya, masalahnya bagi umat perjanjian baru, bagi kita ini. Tuhan hadirnya nggak sama Bapak Ibu. Nggak sama. Kalau Tuhan selalu menyatakan diri dalam bentuk yang fisik, kelihatan mata, maka itu seolah-olah Tuhan yang kualitasnya rendah banget, yang hanya menunjukkan kalau dia fisik. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Allah itu roh. Maka oleh karena itu, keyakinan kehadiran Tuhan buat saudara sebagai umat perjanjian baru bukan segala sesuatu yang kelihatan dari mata, yang fisik. Tapi bagi orang perjanjian baru, kualitas hidup Bapak Ibu, keyakinan Bapak Ibu itu dinilai bukan dari pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan yang model-model kelihatan mata seperti itu. Baik orang sakit bisa disembuhkan, yes memang benar. Ada mujizat, yes Bapak Ibu mesti pernah menyaksikan mujizat-mujizat itu terjadi. Tapi kan tidak semua kita ngalami hal itu. Kalau saya tanya apakah saudara pernah melihat orang sakit benar-benar disembuhkan, belum tentu semuanya bisa lihat itu. Nah bagi orang Kristen, bagi orang perjanjian baru seperti kita, kehadiran Tuhan itu, dengar baik-baik, bukan karena mata kita melihat,
Jadi kualitas iman saudara tidak dinilai dari apa yang dilihat oleh mata. Tapi apa yang tidak saudara lihat, tapi saudara percaya. Itu kualitas hidup kekristenan Bapak Ibu. In the moment Bapak Ibu percaya, even kita tidak melihat, kualitas iman Bapak Ibu sudah sangat benar sekali di hadapan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pada ibadah yang kedua ini saya kasih judul kuasa kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan memang kadang kita tidak bisa saksikan, tapi kuasanya pasti akan kelihatan. Sama seperti kalau namanya Tuhan itu roh, Allah itu roh, itu sama seperti angin Bapak Ibu. Bentuknya nggak kelihatan, tapi akibatnya bisa kita lihat. Kemarin 2 hari yang lalu, daerah saya Surabaya Barat ada puting beliung. Saya nggak mau pakai istilah basa Jawa ya, atau basa Surabaya ini, ngeri, basa Surabaya ini. Nah bapak-bapak itu pasti tahu sudah. Ada puting beliung di daerah saya. Saya pulang dari kerja, dari ngajar, saya kaget tiba-tiba pohon yang paling gede di daerah saya itu tiba-tiba jatuh roboh. Nutupi jalan, saya nggak bisa lewat. Akhirnya terpaksa lewat jalan yang lain. Istri saya nanya, "Pak, gimana ya ceritanya angin bisa ngerubuhin pohon segede ini?" Nah baru disitulah saya belajar satu hal. Bahwa sebenarnya kehadiran Tuhan. Sometimes Bapak Ibu nggak sadari, kadang-kadang doa. Kita doa udah bertahun-tahun nggak pernah dijawab Tuhan, nggak pernah ngalami Tuhan. Di satu titik kita mungkin akhirnya merasa, Tuhan ini ada nggak sih sebenarnya? Tuhan dengar nggak sih doa saya? Tuhan hadir nggak sih di setiap doa saya? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu tidak ditentukan dari apa yang kelihatan. Tapi apa yang tidak saudara lihat, tapi saudara percaya. Itu iman percaya. Nah oleh karena itulah hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat, untuk menyaksikan sendiri bagaimana cara Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Tentang kuasa kehadiran Tuhan. Next saja langsung supaya kita cepat. Karena waktu saya nggak panjang Bapak Ibu ya. Oke, Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang, baca sama-sama ya, sama-sama saya Bapak Ibu. Nek kesel-kesel kabeh ayo ya. Jangan cuma aku toh. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini konfirmasi dari apa yang saya katakan tadi, bahwa ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu adalah orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Jadi keselamatan kita bukan karena sampean orang baik. Haleluya. Yes, mau joget saya Bapak Ibu. Cek, mati langsung. Kalah sama tadi, oh ya. Bukan karena Bapak Ibu orang baik. Bukan karena kita orang yang suka nyumbang gereja. Bukan karena saudara mengangkat anak dari yatim piatu, bukan. Semua itu karena Tuhan memilih Bapak Ibu. Tuhan percaya kepada Bapak Ibu. Percaya kepada Bapak Ibu kenapa? Karena saudara bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi anak-anak Allah itu adalah sebuah tujuan di dalam hidup kita. Menjadi anak Allah ini harus jadi tujuan orang percaya. Jadi tujuan orang percaya bukan cuma melayani di depan ini. Pelayanan ini adalah sarana buat Bapak Ibu. Keluarga saudara sarana. Duit saudara itu adalah sarana, bukan tujuan. Yang jadi masalah adalah ketika orang Kristen membuat sesuatu yang sarana itu jadi tujuan. Meleset bener. Kata meleset itu saya senang sekali menggunakan kata meleset. Karena kata meleset itu adalah kata dosa. Alkitab itu menggunakan kata dosa itu sebenarnya salah. Karena dosa itu berasal dari bahasa Pali, dari bahasanya orang Hindu, artinya adalah melanggar hukum. Sementara bagi orang Kristen, kalau saudara meleset, Alkitab menulis itu berdosa Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau orang Kristen tidak mengerti prinsip ini, kekristenannya jadi lucu. Tujuan dia untuk jadi orang Kristen supaya nanti bisa pelayanan, main musik. Saudara saya mau kasih tahu, kalau untuk main musik, saudara orang yang gak kenal Tuhan bisa main musik lebih hebat. Kalau jadi orang Kristen supaya saya jadi orang yang secara moral baik, dikenal baik sama tetangga. Percuma Bapak Ibu. Karena saya mau kasih tahu, orang di luar Kristen pun moral mereka jauh lebih baik dari kita. Mereka gak pernah nipu orang lain. Nah kadang-kadang orang Kristen, orang yang mengaku dirinya Kristen, suka nipu kita. Saya bulan kemarin kena scam Bapak Ibu. Duit yang hasil gaji saya tiba-tiba dihabiskan sama seseorang. Yang saya kenal bahwa dia yang scam saya itu orang Kristen.
Orang yang saya tahu, orang yang saya kenal. Duit saya habis, ya habisin sama dia. Lah terus gimana Pastor? Ya udah biarin aja, enggak apa-apa. Saya nggak mau bales. Saya mau belajar taat sama Tuhan. Ya udah mengampuni, belajar ngampuni. Loh lah hilang duit, ya saya tahu. Tapi duit yang hilang itu bagi saya adalah pembelajaran yang baik buat saya untuk tetap bersyukur di dalam segala hal. Amen. Jadi bersyukur saudara itu bukan karena kita dapat duit. Bukan karena doa kita dijawab. Bersyukur saudara karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amen. Why? Karena semua orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menerima kuasa, mereka diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Orang yang percaya dalam nama Yesus. Jadi saya mau bilang baik-baik kepada Bapak Ibu di sini. Semua Bapak Ibu itu sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Itu adalah bentuk kehadiran Tuhan dalam setiap hidup Bapak Ibu. Nggak usah nunggu sampai ditolong, sampai orang yang nggak punya rumah jadi punya rumah baru kita bersyukur sama Tuhan. Orang yang dulunya naik motor kemudian begitu saudara diberkati mobil baru saudara bersyukur. Lah masalahnya saya nggak ada mobil ya opo. Dulu saya pernah datang di gereja Bapak Ibu, ini kesaksian ya. Di gereja paling gede nih di Surabaya, gerejanya gede bener. Saya waktu itu masih SMA, saya ingat. Saya duduk di balkon waktu itu. Namanya juga anak SMA ke gereja saya nggak punya motor, saya naik kendaraan umum. Pada saat itu pendetanya ngomong kayak gini nih, saudara yang saat ini datang dengan tidak membawa kendaraan, saudara akan pulang dengan membawa sepeda motor. Itu saya melok tepuk tangan, amin. Dalam iman saya, wah asik nih. Apalagi dilanjutkan gini, nanti saudara-saudara yang datang dengan membawa motor, saudara akan diberkati dengan mobil. Itu yang tepuk tangan tambah wakeh. Jadi kesimpulannya sih nggak sepeda motor akeh nang di gereja itu. Dan itu adalah firman-firman yang disukai orang pada zaman itu. Dan saya berharap Bapak Ibu ke gereja bukan karena itu. Karena itu sekali lagi itu sarana, jangan dijadikan tujuan. Tujuan saudara adalah menjadi orang percaya adalah supaya saudara menjadi anak-anak Allah yang benar. Oleh karena itu tuh bagi orang-orang yang memiliki iman yang benar ini, yang mau dibentuk menjadi iman yang benar. Salah satunya adalah saya senang jemaat di gereja ini karena tema-temanya dahsyat banget Bapak Ibu. Tema-temanya itu mendasar tapi itu penting sekali. Ya, saya mau dikasih tahu bahwa kehadiran Tuhan ya dirupakan dalam bentuk kuasa yang dihadirkan dalam hidup setiap orang yang percaya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang sudah percaya selamat, berarti sampean sudah menerima kuasa. Bagi yang belum percaya, yang belum mengundang Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti akhir ibadah ngomong sama saya ya. Pastor Vivi ada kolam baptisan nggak di sini? Nanti tak celup sebentar, 3 menit. Kalau nggak ada nanti gampang, nanti kita jadwalkan waktu baptisan sama Pastor Ishak, sama aja. Jadi buat Bapak Ibu ya yang belum percaya sama Tuhan, saya mau kasih tahu, ini waktu yang tepat untuk saudara mengambil keputusan benar-benar percaya kepada Tuhan. Why? Karena bagi orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa. Saya mesti kasih tahu Bapak Ibu, kuasa ini saya senang sekali menggunakan bahasa asli. Ya, kuasa, kata yang dipakai itu kuasa, bahasa Indonesia terjemahnya kuasa. Tetapi bahasa aslinya adalah exousia. Ayo ucapan sama-sama saya, exousia. Nah, jadi nek ditakoi anak Epah mau khotbah apa? Exousia. Apa Pak artinya? Nah, semoga Bapak Ibu bisa mengulangi apa yang saya sampaikan. Kalau nggak bisa, disetel meneh video ini. Untungnya gereja kita kan punya itu Bapak Ibu. Exousia itu bukan sekedar kuasa. Bukan sekedar kuasa. Tetapi Alkitab menulis exousia itu, kamus Alkitab berkata, exousia itu juga bicara otoritas. Amen. Itu bicara tentang hak dan bukan hanya sekedar hak. Itu adalah hak istimewa. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampean orang-orang yang dipilih, saudara otomatis memiliki hak istimewa. Katakan amin. Hak istimewa untuk apa? Nah, hak istimewa nanti saya jelaskan. Ini bukan hanya sebuah kuasa Bapak Ibu, tetapi sebuah hak istimewa yang melambangkan bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih takut, masih sering khawatir, masih sering gemetar di dalam kehidupan ini, apalagi sekarang 2026 hamba Tuhan ngomong, keadaannya tidak tambah baik, tambah buruk 2026. Kan kapan hari itu ada hamba Tuhan yang khotbah, saudara,
2026 jangan keluarin duit sepeser pun gitu. Duitnya disimpan masing-masing. Kita tambah kepeden. Nopo ini? Ya, kalau saudara semakin ketakutan dengan bertambahnya tahun ini, saya mau kasih tahu, saudara sedang melecehkan kuasanya Tuhan. Saudara sedang melecehkan kehadiran Tuhan atau menganggap remeh the presence of God. Makanya saudara harus mengerti bahwa ketika saudara menjadi orang percaya, saudara diperlengkapi nih dengan kuasa, dengan eksosia. Nah, apa saja kuasa itu? Next. Langsung. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kehidupan kekristenan masih berkutat di sini saja, saudara belum maju. Ya, masih merasa bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya sudah, kita dibenarkan. Wes, muter-muter ngene kene ae. Saudara tidak akan pernah ngalami yang namanya kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu apa? Adalah sebuah impartasi dari apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup orang percaya. Jadi kalau orang Kristen nggak ngalami impartasi, kerjaannya ancur-ancuran, rumah tangganya ancur-ancuran. Pertanyaannya cuma satu, apakah saudara mengerti bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup saudara? Kalau saudara nggak ngerti kehadiran Tuhan hanya dirupakan dalam bentuk yang boten-boten seperti orang Israel, semak terbakar, gereja terbakar, Tuhan hadir. Enggak, itu gerejanya diobong laskar jihad, gitu ya. Jadi saudara mesti ngerti bahwa kekristenan itu harus mengimpartasikan kuasa Tuhan. Jadi saya bilang, mengapa pelayanan ini adalah sarana kita? Karena pelayanan sejatinya buat orang percaya adalah membebaskan mereka yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang luka, dan membawa jiwa kepada Yesus. Itu pelayanan saudara. Pertanyaannya, sudah belum saudara melakukan pelayanan itu? Kalau belum, ya saudara harus mulai. Oleh karena itulah Tuhan perlu memberikan kuasa yang merupakan perlambang impartasi dari yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Makanya kekristenan itu harus bergerak. Jemaat gereja itu harus bergerak. Kalau ada orang sakit gak usah nunggu Pastor Vivi doain. Saudara yang harus doain. Why? Karena kuasa yang diimpartasikan sama Tuhan itu sama. Gak peduli dia pemain musik, gak peduli dia gembala, gak peduli sekolah teologi, gak peduli gak sekolah teologi, gak peduli yang ngerti atau gak bahasa roh. Saudara diberikan kuasa yang sama. Nah, apa aja itu eksosia? Nah, ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, ini nggak ada di ibadah pertama, ini khusus eksklusif di ibadah kedua. Maka mengucap syukur yang datang di ibadah kedua, saudara mendapat penjelasan lebih lagi. Yang pertama, eksosia itu berisi penebusan dosa. Jadi ketika Bapak Ibu tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi yang menggantikan saudara, yang membuat kita dari harusnya orang yang masuk neraka, Tuhan pindahkan ke dalam kerajaan surga. Saudara mesti tahu bahwa Tuhan sedang hadir di dalam hidup Bapak Ibu. Amen. Kalau hidupnya Tuhan sendiri Tuhan berikan buat saudara. Masaan masalah, sakit, kekurangan duit, ditagih debt collector, Tuhan gak nolong. Tuhan pasti menolong. Saudara makanya gak perlu khawatir, gak perlu takut. Yang penting saudara tetap kerja. Ojo jadi orang yang males. Anak-anak muda, kalau kalian mau dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, ya dengan calon suami atau istrimu nanti yang tepat, budalo nang gereja. Ojo nang di diskotik. Kalau saudara ke diskotik gak nemu, tak jamin. Saudara nemu LC nanti. Saudara gak nemu orang percaya. Makanya bapak-bapak mainnya di tempat yang benar ya. Ke gereja melayani Tuhan. Ojo mancing, dulinan manuk. Dulinan manuk itu maksudnya yang manuk yang disemprot-semprot itu loh Bapak Ibu. Ya saudara isi hidup saudara dengan melayani Tuhan di gereja. Kalau perlu Tuhan manggil saudara untuk sekolah teologi, ya sekolah gak apa-apa. Supaya saudara itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang kedua, eksosia yang kedua. Lambang kehadiran Tuhan atau pernyataan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara adalah Tuhan memberikan firman Tuhan. Saya kasih dalam kurungnya itu rema. Karena apa? Firman Tuhan ada dua, yang logos, yang tertulis, dan rema. Rema itu apa? Firman Tuhan yang hidup, yang mengubah saudara. Ini penting Bapak Ibu. Firman Tuhan itu yang kita dengar, siapapun yang menyampaikan di sini, mau lucu, gak penting. Yang paling penting adalah ya firman Tuhan yang disampaikan itu harus mengubah Bapak Ibu.
Caranya gimana? Ya firman Tuhan itu saudara lakukan, saudara kerjakan. Nah kebanyakan orang itu lebih seneng mengomentari firman. Alah mau firman ini gak enak. Nah kalau saudara sudah mulai kayak gitu, aku gak dapat apa-apa. Saya mau kasih tahu, saudara gak benar-benar tahu bahwa sebenarnya Tuhan hadir buat hidup saudara. Siapapun firman Tuhan yang menyampaikan di sini adalah cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara. Supaya saudara berubah. Nah makanya kenapa juga renungan harian mesti saudara baca. Kan ada renungan harian, ada Pastor Vivi ya. Dibagikan ya dari warta jemaat. Saudara ambil. Jadi warta jemaat ojo digawe bungkus kacang. Ojo digawe ngelapi ingus. Saudara dibaca. Itu tiap hari saudara baca. Karena renungan yang ada di situ dibuat berdasarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu Tuhan berikan sebagai eksosia. Setiap orang yang percaya harus mendengar firman Tuhan yang benar. Yes. Makanya saudara, loh Pak, kan kalau dengar firman Tuhan dari gereja yang lain sama aja. Enggak sama. Beda Bapak Ibu. Makanya saudara harus belajar setia. Berjemaat di tempat ini mesti setia. Why? Karena ketika firman diberitakan itu di sini tuh nyambung. Dan bukan hanya nyambung. Tuhan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ya, di gereja itu tidak semua orang sempurna. Karena gereja tempat orang berdosa. Makanya kenapa di gereja itu juga Tuhan berikan ada orang aneh, orang unik, ono wong sombong, ono. Di gereja ini ada nggak orang sombong? Ada. Tapi dia datang sekarang ini. Wis gak usah ditunjuk ya wis. Ojo ditunjuk, kon firman Tuhan gaweku enggak. Nah, kalau saudara dipertemukan dengan orang-orang seperti itu, firman Tuhan ini menjadi rema buat saudara, menjadi firman yang hidup supaya ngajari saudara belajar jadi orang yang rendah hati. Jadi kalau ketemu dengan orang yang sombong di gereja, ojo disombongi balik. Gaya. Motor si MPV aja gaya. Motor kuwi lo SUV. Apa bedanya mobil SUV sama MPV? Gaya gelang mek sitok ae, dipamer-pamerno. Aku lo gelang keroncong. Nek nyanyi diangkat-angkat, nama Yesus. Ben ketok kabeh, ben nek gelange akeh. Ada orang seperti itu, kalau ada seorang orang seperti itu waktu yang tepat buat saudara untuk mempraktekkan firman Tuhan. Saudara dikasih eksosia itu, agama-agama yang lain dikasih enggak? Enggak. Agama yang lain cuma mendorong dari jadi orang baik. Tapi firman Tuhan itu mendorong saudara setiap waktu untuk menjadi orang yang semakin lama semakin serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus bukan berarti ganteng kabeh kaya ngene, sakno ibu-ibu lan. Loh, serupa dengan Yesus tak brengosen Pak aku Pak. Enggak saudara, serupa dengan Yesus itu karakter saudara semakin lama semakin sama dengan Tuhan Yesus. Yesus mengasihi, iya mengasihi. Saudara juga harus mengasihi. Mengasihi dengan model seperti apa? Mengasihi dengan model yang ekstrim seperti Tuhan Yesus. Termasuk juga mengampuni, enggak bales. Ketika saudara mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tidak dihormati di gereja, direndahkan sama orang, itu saat yang tepat saudara mempraktekkan firman Tuhan. Supaya saudara menjadi seperti dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya makanya saudara harus belajar setia di gereja lokal. Amin Bapak Ibu. Coba pindah-pindah. Jangan cari gereja yang FOMO. Wonge akeh Pak, asik Pak. Mari nang ngene gereja, mari ngono golek mangan ngene mall. Terus apa untungnya gitu loh makan ngone mall setelah pulang dari gereja. Kan bisa kan setelah dari gereja sini saudara makan di mall juga bisa. Atau saudara itu kan setelah kita keluar itu banyak makanan, itu dibeli saudara. Ya. Saudara jadikan itu juga berkat untuk orang lain supaya saudara pulang juga jadi berkat. Caranya gitu. Nah, saudara diberikan rema oleh diberikan firman Tuhan. Itu sebagai kuasa yang saudara miliki. Firman Tuhan itu saudara pakai untuk semakin lama merubah karakter Bapak Ibu. Supaya standarnya jelas nih kayak Tuhan Yesus. Kekristenan tidak hanya membawa orang yang menjadi orang baik. Kalau agama-agama yang lain jadi orang baik. Tapi kekristenan tidak membawa saudara jadi orang baik saja. Tapi membawa saudara menjadi orang yang benar. Amin. Karena baik sama benar beda. Baik menurut saya bukan sama hal yang sama baik menurut Pastor Vivi, beda. Apalagi menurut Bapak Ibu semuanya. Baik menurut Bapak Ibu belum tentu baik menurut saya. Tapi sesuatu yang benar itu adalah absolut. Dasarnya jelas firman Tuhan.
That's why Bapak Ibu mesti banyak mengisi hidup Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Nah banyak anak-anak muda sekarang nggak mau belajar firman Tuhan karena dia dipikir apa dikotbahi. Saya mau kasih tahu buat anak-anak muda, firman Tuhan itu nuntun kalian supaya kalian nggak salah langkah, supaya kalian berjalan di tempat yang benar. Karena Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Not only the way, tidak hanya jalan, tapi supaya kalian berjalan di dalam truth, kebenarannya Tuhan. Itu firman Tuhan. Oleh karena itulah orang Kristen harus mencintai firman Tuhan. Kalau ada PA di gereja melok, ya saudara ikut terlibat karena saudara diisi dengan firman Tuhan yang akan mengubah saudara. Saya senang sekali dengar doanya untuk ini tadi, untuk firman tadi. Yang ketiga, ini yang penting Bapak Ibu, yang lambang kehadiran Tuhan yang nyata sekali adalah Roh Kudus, Holy Spirit. Roh Kudus ini Tuhan taruh dalam hidup setiap orang yang percaya. Jadi apa yang terjadi sih dalam hidup orang yang percaya ketika percaya pada Tuhan? Saudara ketika percaya pada Tuhan, modelnya ya tetap kayak gini, sing rambutnya putih ya gak dadi ireng enggak. Sing untune separuh ya tetap ae untune separuh. Bukan berarti saudara jadi orang Kristen untune wotoh kabeh. Enggak. Tuhan tetap, yang beda adalah softwarenya nih. Kenapa? Karena Tuhan benamkan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. In the moment when you believe Jesus, when you trust to Jesus, Jesus give Holy Spirit on you. Dikasih Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu adalah, Roh Kudus itu selalu nuntun Bapak Ibu. Karakter Tuhan itu selalu diberikan kepada Bapak Ibu. Makanya ingat-ingat baik-baik ketika saudara terakhir kali Roh Kudus kapan ngomong terakhir kali sama hidup saudara. Ketika saudara diingatkan, hei Pak, di sini Mama ada namanya Pak Petrus gitu ya, ada nggak? Nggak ada kan ya? Oh, ada. Maaf ya Pak Petrus, kalau sama nama. Petrus, ayo budal nongoni doa pagi. Aduh males Tuhan, budal, males Tuhan, budal. Nah permasalahannya saudara sekarang mau dituntun sama Roh Kudus atau dipimpin Roh Kudus atau tidak. Kalau saudara lebih mendengar pimpin Roh Kudus atau tidak. Kalau saudara lebih mendengarkan suara hati saudara sendiri, saya mau kasih tahu, saudara sedang tidak menggunakan kuasa ini. Itu sama saja dengan menyangkali kehadiran Tuhan. Saudara menganggap diri kita lebih penting dari kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Maka Roh Kudus yang menuntun dalam hidup saudara itu harus saudara dengarkan. Itu yang disebut hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang terakhir, yang paling penting, rodok gak ketok ya. Ternyata pecah ya Bu Bibi ya. Kurang canggih saya ngeditnya. Yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu, kuasa itu diberikan dengan cara Tuhan menggarap hidup saudara. Saudara didandani. Di dalam setiap musim hidupnya Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan dandani saudara. Kenapa Tuhan izinkan kita sampai kekurangan duit? Karena Tuhan menginginkan supaya saudara berharapnya bukan lagi pada duit, tapi berharap pada Tuhan. Ketika saudara sampai gak punya apa-apa, yang Tuhan sedang garap dalam hidup Bapak Ibu, supaya saudara semakin berharap sama Tuhan Yesus. Makanya ketika saudara sampai gak punya apa-apa, jangan lari ke pinjol. Apa meneh? Tuhan bicara sama saya, pastor. Saya buka YouTube, keluar isi cash. Saya buka WA, keluar kredivo. Berarti sedang ngajari saudara untuk berharap sama Tuhan. Masalahnya saudara mau nggak? Itu masalahnya. Mau nggak saudara dipimpin sama Roh Kudus? Karena Tuhan menggarap saudara. Next, ayat terakhir. Saya cepet-cepetan sama pemain musik, nggak apa-apa, it's okay. Jangan mengurangi sejahtera kalian. Next, lanjut. Nah, ini sing suwi multimedia saya. Oh, nggak ada lagi ya? Oh, sorry. Lali aku berarti. Artinya Bapak Ibu, bahwa setiap saudara, ya, sekarang ini sedang ada di dalam hidup saudara, itu sudah pasti Tuhan itu hadir dalam hidup Bapak Ibu. Saudara tidak perlu khawatir ketika saudara sakit, bahkan sampai ada di rumah sakit sekalipun. Asal engkau benar-benar berharap sama Tuhan, Tuhan sedang ada di sana. Sampai Bapak Ibu ngalami, bahkan nanti sampai ngalami kematian sekalipun, Tuhan sendiri yang akan menjemput Bapak Ibu. Nah itulah makanya saya dengan berani tegaskan,
Tuhan tidak pernah tidak hadir dalam hidup orang yang percaya. Di dalam pergumulan saudara, di dalam perjuangan saudara menghadapi kehidupan, di dalam bisnis saudara, saudara nggak usah takut. Masalahnya kita ini yang meremehkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak hadir. Gara-gara kita berdoa kok Tuhan koyok gak jawab. Enggak. Tuhan bukan tidak menjawab, Tuhan sedang menguji orang-orang yang setia. Makanya saudara dengarkan ibadah pertama tadi. Sama seperti Abraham. Ketika dia sama Tuhan diminta untuk mengorbankan anaknya. Emang Abraham tahu nanti Tuhan akan menyelamatkan Ishak? Enggak tahu. Yang dia tahu Tuhan menyuruh dikorbankan. Ishak enggak tahu nanti dia endingnya seperti apa. Tapi Abraham percaya bahwa Tuhan tidak akan mungkin mengecewakan dia, mempermalukan dia. Maka yang dia lakukan adalah dia taat. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia taat. Dan in the moment ketika peristiwa itu terjadi, Tuhan bilang, stop Abraham. Ishak gak jadi dikorbankan, Tuhan sudah sediakan kambing dan sudah tertambat di sana. Begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu. Perjuangan hidup apa yang saudara sekarang sedang alami? Masalah apa yang saudara sedang alami? Ketika saudara mulai meragukan apakah Tuhan itu ada menolong saya tegaskan sekali lagi. Ini seperti kita meremehkan Tuhan. Saudara harus percaya. Even saudara nggak melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Kehadiran Tuhan nanti akan kelihatan ketika kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Katakan sama-sama, ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, izinkan saya punya waktu sebentar aja, minta waktu sebentar untuk semua orang yang ada di ruangan ini tutup mata. Karena saya nggak mau mempermalukan Bapak Ibu. Saya cuma mau berdoa buat Bapak Ibu yang pagi siang hari ini mau berkomitmen untuk bersedia didandani oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu menyatakan siap, Tuhan aku siap didandani. Tuhan bukan hanya memberikan kuasa, eksosia, tapi Tuhan menyatakan kehadirannya di dalam hidup Bapak Ibu. Kalau ada orang-orang yang memiliki kerinduan untuk siap didandani oleh Tuhan, supaya semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara boleh taruh tangan di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini, ada puji Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang naruh tangan di dada bukan orang berdosa, tapi orang yang bersedia didandani oleh Tuhan. Tuhan, lihat Bapak Ibu di tempat ini yang naruh tangan di dada mereka. Kami tidak tahu pergumulan setiap orang,
Tetapi yang kami tahu bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami takut, kami gentar dengan apa yang terjadi. Hari ini kami siap didandani oleh Engkau Tuhan. Karena kami tahu sejatinya setiap masalah, setiap persoalan dalam hidup Bapak, dalam hidup kami semuanya, Tuhan pakai untuk membuat kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka yang menaruh tangan di dada mereka. Jamah mereka dimanapun mereka duduk. Bapak Ibu boleh taruh tangan kembali. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Lebih dahsyat lagi kita datang pada Tuhan. Katakan seperti Tuhan di depan kita. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Dengan iman katakan burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih. Dengan iman teriak dalam hatimu katakan Tuhan selalu menjagaku. Firman Tuhan berkata sehelai di rambut kita gak akan terjatuh kalau Tuhan tidak berkehendak. Tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menolongku, peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu yang perlu pertolongan Tuhan katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Berapa lama Bapak Ibu? Seumur hidup. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita, yang hadir dalam hidup kita, yang tidak pernah tidak menolong hidup kita, yang menyembuhkan kita. Amin. Tuhan, kami percaya hari ini kami tidak sendirian lagi. Kami tahu bahwa kami yang sakit saat ini bisa disembuhkan. Kami yang kekurangan Tuhan berkati luar biasa. Bahkan kami yang saat ini menghadapi masalah, Tuhan kasih jalan keluar yang dahsyat Tuhan. Hari ini kami percaya Engkau benar-benar hadir dalam hidup kami. Membuat kami hidup sebagai pemenang-pemenang sejati Tuhan. Bukan karena kami luar biasa, tapi karena kami punya Allah yang dahsyat. Yang saat ini tinggal di dalam hidup kami. Yang memberikan kuasa, yang menggerakkan kami. Supaya kami hidup menjadi orang yang benar di hadapan. Tuhan, namamu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Supaya firman Tuhan kali ini kami terima dengan lengkap untuk setiap kami Tuhan. Hidup kami semakin diubahkan di dalam Engkau. Terima kasih untuk kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu silakan duduk.